Apa sih perbedaan antara pedagang dan pebisnis? Nah, kita di sini ini berdagang atau berbisnis? Bedanya apa? Ternyata ada perbedaannya, walaupun tujuannya itu adalah sama-sama mendapatkan fulus, gitu ya. Berdagang itu lebih ke waktu yang singkat ya. Contohnya kita berdagang tas langsung dapat duit gitu. Lalu berdagang mainan, ada yang beli, kita langsung dapat duit gitu. Kalau nggak ada yang laku, ya nggak ada duitnya. Nah, kayak begitu ya. Jadi lebih bersifat jangka pendek gitu. Kalau teman-teman lihat yang di Jakarta, di Pasar Tanah Abang itu kan terkenal banget kan ya. Itu pusat grosir Tanah Abang yang barangnya itu sampai ke seluruh Indonesia. Nah, sebesar-besarnya bisnis mereka itu di sana, itu mereka adalah pedagang. Ya, jadi pedagang besar gitu ya. Kenapa? Karena mereka tiap hari berdagang langsung dapat duit. Itu. Kalau mereka tidak lagi berdagang ya, misalnya bosnya lagi jalan-jalan ke luar negeri, ya toko tutup, nggak ada pemasukan gitu. Apa kecuali kalau dia mungkin mempunyai orang kepercayaan di perusahaan itu yang benar jujur gitu ya. Karena biasanya kalau berdagang begitu itu gimana ya? Biasanya bosnya masih turun tangan gitu loh. Nah, bedanya dengan pebisnis adalah pebisnis itu membangun sistem sehingga ketika ada saatnya si bos, si owner itu tidak lagi bergerak, tidak lagi aktif mengerjakan bisnisnya itu, maka tidak akan mempengaruhi pada masuknya duit. Nah, contohnya aja ya, minimarket. Minimarket itu adalah pebisnis untuk bosnya itu, bukan sekedar pedagang. Karena sistemnya itu sudah tersusun. Ya, sistemnya itu sudah tersusun. Si bos tidak usah lagi jaga di setiap toko itu. Nah, sekitar kita ini kan pasti banyak kan ya, ada banyak minimarket yang terkenal map-mapnya itu kan ya. Bosnya kan kita nggak kenal, ya nggak. Tapi mereka sudah menyusun sistemnya itu sehingga apapun barang yang keluar, apapun yang terjual, apapun yang masih stok, berapa keuntungan dan segala macam di cabang manapun mereka tahu gitu. Karena sistemnya sudah berjalan. Nah, bagaimana dengan kita di ISC ini teman-teman? Di ISC ini kita ini mau jualan atau mau bisnis gitu? Mau dagang atau mau jadi pebisnis? Ya. Nah, teman-teman, di bisnis networking sayang sekali kalau kita hanya fokus pada jualan. Ya, bisnis networking manapun sebenarnya tidak dirancang untuk fokus ke jualan, tapi fokus dibangun bisnisnya. Nah, sistemnya itu sudah disiapkan oleh perusahaan. Ya, sistemnya sudah disiapkan oleh perusahaan nih, nanti begini. Kita hanya tinggal menjalankannya saja. Nah, contohnya seperti di SC ini teman-teman ya. Teman-teman dia mendapat kewajiban hanya belanja 95.000 saja sebulan. Berat nggak sih? Enggak kan? Ya, kenapa? Kenapa nggak berat? Ya cuma 95.000 ya kan. 10 kilo beras itu sudah lewat dari 95.000. Dan kita mempunyai hak usaha untuk menjalankan bisnis kita di sini, yaitu dengan membangun komunitas pelanggan kita, ya, membangun komunitas orang-orang yang mau berlangganan di SC untuk produk-produknya minimal 95.000 sebulan, gitu. Lalu apa gunanya? Kalau kita jualan, ya orang kalau nggak jualan ya udah, orang kalau nggak membeli ya udah selesai. Tapi kalau kita membangun bisnis, ya kita menjelaskan tentang besarnya bisnis ini. Kalau kita konsisten menjalankannya ini, nah hasilnya itu kan akan beda, ya kan? Nah, bayangkan teman-teman, mulai dari teman-teman hanya mengajak 5 orang misalnya, bertambah jadi 25, bertambah tambah terus, dan masing-masing berbelanja 95.000 saja, itu kan hasilnya akan luar biasa. Nah, jadi yang ditawarkan oleh ISC di sini ini adalah bisnisnya ya, teman-teman ya. Jadi bukan berdagang. Karena kita sedang membangun ya. Bisnis itu ibarat orang yang sedang membangun pipa air. Jadi kalau misalnya ada suatu perumahan yang membutuhkan suplai air dan mereka akan membayar untuk setiap liter yang di drop ke mereka. Kalau mau cepat,
ya, itu kita membawa air menggunakan ember atau gerobak atau apapun, ya. Jadi begitu sampai, oh ternyata 20 liter dibayar, 50 liter bayar, selesai. Ya kan ya? Nah, itu namanya seperti orang berjualan. Jadi begitu setor dibayar, setor bayar, selesai gitu. Nah, kalau bisnis itu ibarat orang sedang membangun pipa air. Sedang membangun pipa. Jadi, untuk saat ini mungkin belum terasa air yang menetes. Ya kan ya, belum terasa nih duitnya nih kita nih, belum terasa, tapi kita sedang bangun dulu nih pipa kita ini nih, bangun ya. Nah, ketika pipa sudah terpasang, maka air akan mengalir tanpa kita kerja lagi. Sedangkan yang ngangkat-ngangkat air tadi capek nggak? Coba, seberapa kuat dia mengangkat? Karena kita ini kan ada masa-masanya pensiun, ya kan? Ada masa-masa ketika kita berhalangan sehingga tidak bisa kita mengangkat air terus, tidak bisa kita melakukan hal-hal yang berdagang terus, ya kan? Nah, bekerja pada orang menjadi karyawan itu juga adalah seperti mengangkat air menggunakan ember. Ya, ketika dia bekerja dia dibayar untuk sekian jasa dia yang dia sudah kerjakan itu. Tapi kalau dia tidak bekerja ya nggak dibayar gitu. Ya, kecuali pensiun mungkin ya gitu. Nah, teman-teman, itulah ya perbedaan antara penjual dan pebisnis. Nah, kita pastikan bahwa kita ini adalah pebisnis yang sedang membangun. Jadi kalau di awal-awal nggak usah merasa cuma 1% sedikit. Ya 1% itu karena baru mulai, ya kan ya, bahkan belum di apa-apain ini, belum dimulai gitu. Coba kita kasih pengertian juga ke yang bawa-bawanya bahwa ini kita sedang membangun pipa air, ya kita nggak sedang lagi mengangkat air pakai ember. Nah, kalau pipanya itu sudah terpasang, air akan mengalir dan kita tinggal menikmatinya saja. Nah, jadi teman-teman, mau jadi pedagang atau mau jadi pebisnis? Mau mengangkat air menggunakan ember atau mau memasang pipa air?